Detik-detik menjelang laga panas, Timnas Indonesia bersiap hadapi Cina di GBK. Malam ini Jakarta mulai terasa berbeda sejak pagi ini. Udara dipenuhi tensi bukan karena cuaca, tetapi karena sebuah laga yang dinanti jutaan pasang mata. Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat Cina dalam laga penuh gengsi malam ini pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Sejak siang, iring-iringan kendaraan Timnas Indonesia telah menarik perhatian publik saat keluar dari hotel tempat mereka menginap. Dengan wajah serius namun penuh semangat, para punggawa Garuda tampak mantap menatap misi besar malam ini. Di balik kaca bus yang melaju perlahan, terlihat kapten tim memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Mungkin sedang memantau rekaman permainan lawan atau mengatur strategi akhir. Setibanya di Stadion Gelora Bung Karno, suasana semakin memanas. Meski tribun belum terisi penuh, gemuruh dari para supporter yang sudah lebih dulu hadir mulai membangkitkan semangat. Lagu-lagu dukungan menggema dari berbagai sudut stadion, menambah atmosfer yang menggetarkan dada. Sore hari, Timnas Indonesia melakukan latihan ringan di atas rumput megah GBK yang malam ini akan menjadi saksi sejarah. Pemanasan dilakukan dengan penuh konsentrasi. Beberapa pemain tampak menjalani sesi passing cepat, sementara kiper-kiper fokus mengasah refleks. Asisten pelatih memberikan instruksi detail di sisi lapangan, menegaskan betapa pentingnya laga ini bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga harga diri bangsa. Fokus, jangan kehilangan momen. Ini rumah kita, terdengar suara dari salah satu staf pelatih yang memberikan arahan dengan penuh semangat. Cina bukan lawan sembarangan. Dengan rekor dan materi pemain yang solid, mereka datang ke Jakarta bukan untuk bermain santai. Tapi Timnas Indonesia tak gentar. Malam ini bukan hanya adu strategi, tapi juga adu mental dan semangat juang. Semua pemain tampak siap, baik secara fisik maupun psikologis. Ruang ganti dipenuhi aura keyakinan. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memberikan instruksi terakhir, menekankan pentingnya disiplin, kerjasama, dan keberanian. Malam pun tiba. Lampu-lampu GBK perlahan menyala, menciptakan pemandangan megah yang siap menyambut momen bersejarah. Supporter mulai memenuhi tribun dengan atribut merah putih, membawa bendera, syal, dan suara lantang mereka yang akan menjadi pemain ke-12. Lebih dari 70.000 pasang mata siap menyaksikan perjuangan Timnas dengan penuh harap dan doa. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, para pemain keluar dari lorong stadion. Suasana berubah menjadi euforia. Flare mulai dinyalakan, nyanyian kebangsaan menggema, dan bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Sorot mata para pemain Indonesia memperlihatkan satu hal, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Kini hanya tinggal hitungan menit menuju kick-off. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat akan menjadi titik awal dari sebuah pertarungan yang bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang kehormatan. Tentang bagaimana Garuda akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tak bisa diremehkan. Siapkan diri Anda. Satu suara, satu semangat. Dukung Timnas Indonesia dari manapun Anda berada. Nyalakan TV Anda, buka streaming, atau jika Anda diteriakan sekuat tenaga. Malam ini sejarah akan ditulis di rumput hijau Gelora Bung Karno. Garuda di dadaku, semangat juangmu tak akan padam. Indonesia, tunjukkan taringmu. Super kejutan hari ini. Tak disangka, 5 pemain Timnas ini dicoret lawan Cina. Kluivert lebih pilih pemain lokal. Drama terjadi di balik persiapan Timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Cina. Patrick Kluivert justru memaksimalkan pemain Liga 1 dan menyingkirkan beberapa nama abroad. Keputusan ini langsung menuai pro kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Cina pancing emosi. Sebut Indonesia lawan gampang dan bocorkan strategi mengejutkan.
Suasana panas makin terasa setelah komentar pedas dari pelatih Cina. Ia menyebut timnas Indonesia bukan tantangan besar dan sudah menyiapkan kejutan. Apakah ini siasat perang urat saraf atau bentuk kepercayaan diri berlebih? Simak detail lengkapnya di sini. Erick Thohir punya harapan besar. Minta Prabowo tonton timnas versus Cina disebut bawa hoki ke GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin momen spesial di GBK saat timnas Indonesia menjamu Cina. Ia berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir langsung di stadion. Bukan cuma simbolis, kehadiran Prabowo disebut-sebut bisa bawa hoki untuk Garuda. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Super kejutan hari ini. Tak disangka, 5 pemain timnas ini dicoret lawan Cina, Kluivert lebih pilih pemain lokal. Drama terjadi di balik persiapan timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Cina. Patrick Kluivert justru memaksimalkan pemain Liga 1 dan menyingkirkan beberapa nama abroad. Keputusan ini langsung menuai pro kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus diberikan apresiasi karena memasukkan banyak pemain dari klub Liga 1 2024/2025 ke skuad utama tim Merah Putih melawan Cina. Juru taktik asal Belanda itu bahkan mencoret banyak pemain abroad. Patrick Kluivert baru saja mengumumkan 23 pemain untuk menghadapi Cina. Laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5 Juni 2025). Dari 23 nama itu, 10 pemain berasal dari klub-klub Liga 1 2024/2025. Ke-10 pemain yang dipercaya itu adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Sisanya merupakan pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Ada satu pemain dari klub Liga 1 2024/2025 yang dicoret Patrick Kluivert, yakni Reza Arya. Kiper PSM Makassar itu kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata, Emil Audero, dan Hernando Ari. Sisanya 4 pemain yang dicoret Patrick Kluivert berkarier di luar negeri. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan Sainel Patinama. Perlu diketahui Patrick Kluivert mempunyai 28 pemain untuk menghadapi Cina. Otomatis ada 5 pemain yang harus dicoret oleh Patrick Kluivert. Sejatinya masih ada 2 nama lagi di skuad timnas Indonesia saat ini, yakni Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand. Namun kedua pemain itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Setelah melawan Cina, Patrick Kluivert mempunyai 30 pemain untuk menghadapi Jepang. Itu berarti akan ada 7 pemain yang dicoret oleh Patrick Kluivert. Adapun laga melawan Cina akan digelar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar fix 23 pemain timnas Indonesia untuk lawan Cina. Kiper Nadeo Argawinata, Emil Audero, Hernando Ari belakang Justin Hubner, Jay Edzas, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Calvin Verdon, Yance Sayuri, Kevin Dix, Yakob Sayuri, dan James gelandang Ivar Jenner, Joey Pelupes, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Nathan Chu Aon, Beckham Putra, Stefano Lillipali depan Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Ole Romani, Ramadan Sananta,
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Cina pancing emosi. Sebut Indonesia lawan gampang dan bocorkan strategi mengejutkan. Suasana panas makin terasa setelah komentar pedas dari pelatih Cina. Ia menyebut timnas Indonesia bukan tantangan besar dan sudah menyiapkan kejutan. Apakah ini siasat perang urat saraf atau bentuk kepercayaan diri berlebih? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, optimis bisa beri perlawanan terbaik saat melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Cina datang dengan misi wajib mencuri kemenangan agar bisa membuka peluang lolos ke putaran keempat. Sementara itu, Indonesia yang bermain di kandang tentu ingin mempersembahkan kemenangan untuk supporter yang hadir ke stadion. Branko Ivankovic menjelaskan bahwa persaingan di klasemen grup C masih ketat. Sejauh ini hanya Jepang yang sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Tentunya ini semua tim saat ini benar-benar membutuhkan poin untuk bisa mengamankan posisi di klasemen. Kita semua tahu betul bahwa persaingan di grup kami sangat ketat dengan Australia, Jepang, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Indonesia, Bahrain, dan Tiongkok memiliki antusiasme yang tinggi untuk bersaing untuk lolos. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Jepang yang telah lolos kualifikasi. Dengan Indonesia, Bahrain, dan Cina yang bersaing untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat dalam grup, kata Branko Ivankovic dilansir bolasport.com dari laman Sohu. Pelatih yang berasal dari Kroasia ini menyadari bahwa persaingan di klasemen masih sengit. Dia berharap tim Dragons mendapatkan jalan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Tentunya ini tidak mudah karena mereka harus bergantung pada hasil tim lain. Saya harap kami memiliki keberuntungan untuk maju ke tahap kompetisi berikutnya, ujarnya. Melawan skuad Garuda, dia tidak ingin pemainnya dalam tekanan. Menurutnya, ini adalah laga biasa yang tetap harus mereka hadapi dengan maksimal. Tentunya, semua pemain siap untuk memberikan segalanya di lapangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mencoba memperlakukan pertandingan ini sebagai pertandingan biasa. Tetapi tentu saja dalam setiap pertandingan, tujuan kami adalah menang. Kami memiliki banyak kesulitan di depan kami dan mengenai kombinasi baru apa yang akan kami lakukan di lini depan, ujarnya. Branko menilai bahwa mereka sudah memiliki lini serang yang cukup tajam. Bahkan dia sudah mempersiapkan penyerang andalannya dengan baik untuk melawan Indonesia. Berita media sangat transparan sekarang. Semua orang akan melihat senjata baru di lini serang kami, ujarnya. Erick Thohir punya harapan besar. Minta Prabowo tonton Timnas versus Cina disebut bawa hoki ke GBK. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin momen spesial di GBK saat Timnas Indonesia menjamu Cina.
Ia berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir langsung di stadion. Bukan cuma simbolis, kehadiran Prabowo disebut-sebut bisa bawa hoki untuk Garuda. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Presiden Prabowo Subianto nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta saat Timnas Indonesia berduel lawan Cina, Kamis (5 Juni 2025). Erick Thohir mengaku bahwa kehadiran Presiden Prabowo dapat mengundang hoki buat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Prabowo pernah menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia di stadion. Prabowo Subianto pernah menyaksikan Timnas Indonesia saat menang 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu. Saya mengharapkan beliau (Presiden) hadir, ujar Erick Thohir. Karena di pertandingan terakhir, Bapak Presiden bawa hoki. Jadi, kita perlu semua doa dan hoki, ujarnya. Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa pemerintah Cina bakal mengirim perwakilannya untuk menyaksikan duel lawan Timnas Indonesia. Kehadiran mereka juga sudah dilaporkan oleh Erick kepada Presiden Prabowo. Menurut Erick Thohir, sepak bola kini telah menjadi marwah bangsa. Sepak bola juga jadi alat perjuangan nasional. Memang sepak bola sudah menjadi marwah semua bangsa sepertinya, ujar Erick Thohir. Sepak bola ini juga bagian alat perjuangan, pengibaran bendera, dan proud of the nation, ujarnya. Pihaknya tetap menargetkan kemenangan atas Cina. Kemenangan bakal menjaga mimpi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa makin menjauh dari Cina jika mampu merebut 3 poin malam ini. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat keempat dengan catatan 9 poin. Sementara Cina di posisi ke-6 dengan catatan 6 poin. Secara keseluruhan, PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Caranya, skuad Garuda harus finish di peringkat ketiga dan keempat ya besok hitungannya kita harus menang, ujar Erick Thohir. Kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju babak playoff, ujarnya. Skuad Garuda masih punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga. Namun mereka harus menyapu bersih kemenangan sekaligus menanti Australia dan Arab Saudi tidak meraih hasil positif dalam 2 laga sisa.